Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Ada dua informasi yang perlu mendapat perhatian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, diinformasikan kepada kita semua bahwa seluruh pelayan ibadah yang hadir pada hari ini telah mengikuti swab antigen dengan hasil negatif seluruhnya sesaat sebelum syuting ibadah dimulai. Dan yang kedua, disampaikan kepada kita semua juga bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 3 kali jam kebaktian, yaitu pukul 9, pukul 11, dan pukul 17. Dengan demikian, meskipun secara virtual, kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan sesama umat selama ibadah berlangsung. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Pendeta Emeritus Dr. Yunus Nasrani Atmarumeksa pada hari Kamis 23 September 2021 dalam usia 85 tahun. Almarhum adalah pendiri dan direktur pertama Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB. Beliau mengemban tanggung jawab sebagai Direktur YKB sampai mendapat status Pendeta Emeritus GKI. Sampai ujung usianya, beliau menjadi anggota pembina Yayasan Komunikasi Bersama. Segenap badan pembina, pengawas, pengurus, dan direktur beserta seluruh staf YKB menyatakan duka mendalam dan rasa kehilangan yang besar. Kiranya Tuhan merengkuh seluruh keluarga dalam cintanya, sehingga beroleh kekuatan serta penghiburan dari Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tema kebaktian kita hari ini adalah kita dan mereka. Tema ini diangkat berdasarkan realitas yang terjadi di sekitar kita. Realitas di mana umat manusia memiliki kecenderungan untuk memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya saja. Realitas di mana umat manusia memiliki kecenderungan untuk mengunggulkan diri dan kelompoknya saja. Realitas di mana umat manusia begitu tega menyingkirkan dan menjatuhkan sesama yang berbeda di luar kelompoknya. Apakah realitas di luar sana mempengaruhi relasi persekutuan kita? Apakah realitas di luar sana telah mempengaruhi sikap kita terhadap mereka yang berbeda suku, bahasa, dan agama? Apakah pelayanan yang kita lakukan telah menyentuh sesama tanpa melihat suku, bahasa, dan agama mereka? Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui kelemahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa di dalam sorga, kami telah mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkan dan sedia mengampuni kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau mengasihi sesama kami tanpa memandang bulu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari kitab Mazmur 130 ayat 7b yang berkata, "Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu." Damai Kristus bagimu juga. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus
Saudara terkasih, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu, oh Tuhan, atas kesempatan indah bagi jemaat-Mu untuk membaca, merenungkan, dan memahami firman-Mu dalam kebaktian minggu ini. Celikkanlah mata iman kami, oh Tuhan, serta gerakkan hati dan niat kami untuk memaknai firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Kami berjanji akan bertanggung jawab dan hidup selaras dengan firman-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Bacaan pertama dari Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, dilanjutkan ayat 10 sampai 16, dilanjutkan kembali ayat 24 sampai 29. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Dilanjutkan ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, 'Pangkulah dia,' seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk memberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, 'Berilah kami daging untuk dimakan.' Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau." Dilanjutkan kembali ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di perkemahan. Lalu berdirilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara jemaat, teks Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 9. Ayat 38 sampai ayatnya yang ke-50, saya bacakan untuk kita semua tentang seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik bagi engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu semua mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Yang berbahagia adalah mereka yang membuka hati
dan memberlakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara terkasih, mengagumi atau menokohkan seseorang biasanya sering diikuti dengan meniru gaya hidup orang yang ditokohkan itu, atau mengutip ucapan-ucapannya, atau mengoleksi benda yang digemari sang tokoh, bahkan ada yang sampai menjadi pengikut fanatis. Bagaimana dengan para murid Yesus? Ternyata waktu yang cukup lama berguru pada Yesus tetap tak menjamin bahwa mereka sepenuhnya mengenal sang guru yang ditokohkan. Selain Petrus dan Yakobus, Yohanes yang adalah salah satu yang disebut dekat dengan Yesus, telah sekian lamanya mengikuti Yesus, telah terlibat dalam perjumpaan dengan berbagai macam orang dan kelompok, telah menyaksikan penerimaan Yesus terhadap semua orang, baik dari orang sekampungnya sampai mereka yang dianggap yang lain. Tapi ternyata tidak cukup bagi Yohanes dan para murid untuk mengenal dengan benar siapa dan apa kehendak Yesus. Padahal mereka pernah menyaksikan bagaimana Yesus berbela rasa kepada seorang perempuan Yunani dari Sirofenisia yang dianggap yang lain. Ketika perempuan itu datang bermohon agar Yesus mengusir setan dari anaknya. Saudara terkasih, bagian awal dari teks Alkitab yang kita baca tadi dari Injil Markus mengandung suatu pendasaran teologi yang universal atas misi Yesus. Misi Yesus tidak dapat diklaim sebagai milik sekelompok orang tertentu. Misi Yesus memang adalah misi para murid tersebut, tetapi para murid tidak dapat mengklaimnya secara eksklusif. Allah dalam Yesus adalah Allah yang bebas menggunakan dan mengasihi siapa saja yang dikehendakinya. Maka dengan demikian tidak ada alasan bagi para murid untuk merasa diri lebih berhak, lebih hebat dari yang lainnya. Itulah sebabnya saudaraku, Yesus menegur para murid yang mencegah orang lain mengusir setan dalam nama Yesus. Hanya karena orang itu bukan bagian dari komunitas mereka. Bagi Yesus tindakan eksklusif sekaligus tindakan yang diskriminatif dari para murid tersebut dapat menyesatkan orang percaya di luar komunitas mereka ini. Maka sebagai media pembelajaran, Yesus memakai anak-anak kecil untuk menegaskan kepada para murid agar terbuka terhadap komunitas yang tak berdaya, yang hidupnya tergantung pada orang lain, seperti halnya anak-anak kecil. Perhatikan ucapan Yesus yang mengecam siapapun yang menyesatkan anak-anak. Ingat, anak-anak adalah digolongkan kelompok umur yang rentan keadilan. Terdengar ekstrim saudara-saudaraku ketika Yesus tiba-tiba menyebut bahwa jika tanganmu, jika kakimu menyesatkanmu, maka penggalah.
Terdengar ekstrim juga ketika Yesus tiba-tiba menyebut, jika matamu menyesatkanmu, cungkilah. Sesungguhnya pesan yang mau disampaikan Tuhan Yesus adalah bebaskanlah dirimu dari berbagai batu sandungan, yaitu kepentingan yang membebani dan merusak panggilanmu. Sebagaimana kita tidak bisa mencungkil mata kita, maka lawanlah segala sesuatu yang menghalangi dan menjauhkan sesama kita dari haknya untuk menikmati kasih Allah yang universal itu. Lalu, Yesus pun mengakhiri tegurannya dengan mengingatkan para murid akan panggilannya bahwa kalian harus membawa perubahan yang baik bagi lingkungannya. Sebagaimana fungsi garam yang mencegah mikroba perusak makanan, membasmi bakteri pembusuk, dan memberi rasa enak pada yang hambar. Saudara terkasih, Yohanes dan rekan-rekannya begitu mudah menentukan posisi, begitu mudah menggelongkan orang-orang lain berdasarkan ukuran mereka sendiri. Padahal seharusnya para murid mencontoh pengalaman beriman yang banyak mereka alami di lembaga pemuritan Yesus ini. Saudaraku, Yesus segera merobohkan dinding lingkaran eksklusif yang telah dibangun oleh para muridnya ini. Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaan surga itu tidak hanya dapat diberitakan oleh sekelompok orang, karena itu adalah hak setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi bahagian dari kerajaan surga itu sendiri. Tidak ada konsep kita dan mereka dalam universalitas cinta kasih Allah, karena semua sama-sama warga kerajaan surga. Saudara terkasih, apakah itu yang diinginkan oleh Yesus dari setiap orang percaya? Yaitu bahwa pengikutnya bertengkar membangun batas-batas istimewa, membangun dan meninggikan tembok-tembok, lingkaran-lingkaran yang membedakan, yang menganggap diri lebih unggul dari lainnya, membangun sebuah kelompok yang eksklusif dan bersaing satu dengan yang lainnya, semata-mata adalah penyesatan di mata Yesus. Karena itu saudaraku, Tuhan Yesus memperingati melalui perikop yang kita bahas dalam ibadah minggu ini. Karakter yang Yesus inginkan dari setiap muridnya adalah bahwa kita harus membuka diri seluas mungkin agar orang lain turut menikmati haknya mendapatkan cinta kasih Allah. Memang tidak mudah menghancurkan paradigma eksklusivitas yang telah terbangun atas nama iman. Tidak mudah merobohkan tembok-tembok pembedaan-pembedaan. Tetapi Yesus mendemonstrasikannya dengan tegurannya juga kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya berhak menerima hak-haknya. Jangan kita membuat lingkaran-lingkaran itu berdasarkan denominasi, berdasarkan agama,
berdasarkan gereja, berdasarkan aliran teologi, atau berdasarkan apapun yang kita sebut sebagai identitas. Saudara terkasih, pemberitaan kabar baik yaitu pemulihan, pembebasan, penyembuhan, dan lain-lain itu semuanya dari sudut solidaritas Allah dengan dunia ini jelas nampak dan terungkap dalam peristiwa agung inkarnasi Allah, di mana Allah memperlihatkan kesetiakawanannya dengan menjadi manusia. Maka gereja sebagai yang diberikan amanat ini hendaknya juga memperlihatkan solidaritas dengan sesamanya, dengan masyarakat di mana ia berada. Pemberitaan solidaritas Allah adalah pemberitaan kabar baik itu sendiri. Saudaraku, ini sekaligus menegaskan bahwa dasar kita menjalin relasi dengan orang lain di luar lingkaran bukan sekedar sesuatu yang praktis, tetapi alkitabiah. Tapi apa yang sering terjadi adalah sering orang bukan mendengar kabar baik, tetapi kabar buruk. Karena cara-cara pemberitaan yang tidak berkenan, ada berbagai motivasi yang menyimpang, ada persaingan, klaim pembenaran diri, ada pengelompokan dunia sosial kita dan mereka, ada pemaksaan, ada iming-iming. Saudara terkasih, gereja memang mempunyai sisi organisasi dan sekaligus juga mempunyai sisi organisme. Yang dimaksud dengan sisi organisasi adalah gereja dapat menerapkan aturan-aturan organisasi ke atasnya, yaitu bagaimana tata cara pengaturan dan seterusnya. Dan itulah sebabnya ada hal-hal yang dapat diukur di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban gereja. Tapi pada pihak lain gereja mempunyai sisi organisme, yaitu yang diibaratkan seperti tubuh yang saling berhubungan satu sama lain. Kita ingat beberapa ucapan dari Rasul Paulus. Satu tubuh. Antara organisasi dan organisme pun sering terjadi ketegangan. Karena kalau gereja terlampau menekankan organisasinya, maka gereja seperti ini disebut terlalu institusionalistis. Sehingga dalam gereja seperti itu, aspek cinta kasih menjadi tidak jelas, menjadi samar-samar, menjadi tak nampak. Mungkin kita mesti bertanya, apakah persekutuan gereja benar-benar diinspirasikan oleh dan di dalam Allah? Ataukah hanya sekedar bersekutu supaya kita punya kekuatan untuk menantang orang-orang lain? Apakah persekutuan kita merupakan hanya sekedar mobilisasi kekuatan untuk memperlihatkan bahwa jumlah kita tidak kalah loh dengan orang-orang lain? Ataukah persekutuan kita justru mesti merupakan persekutuan terbuka yang memberi tempat bagi orang-orang lain? Bukan sekedar solidaritas saja, tetapi empati. Dan jika kesaksian masih menjadi salah satu pilar panggilan gereja, maka kesaksian seperti apa yang dimaksudkan? Apakah dengan menempelkan berbagai label Kristen yang dalam banyak hal dapat saja menimbulkan kecurigaan pihak lain? Ataukah kesaksian kita adalah kesaksian senyap
tetapi hasil kerjanya dirasakan di mana-mana. Ibarat garam, saudara-saudaraku, yang tidak kelihatan lagi kalau sudah dicampur dengan makanan, namun rasanya dapat dinikmati. Saudara terkasih, bukan kebetulan sidang raya ke-14 PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang diselenggarakan tahun 2004 di Jakarta menegaskan bahwa gereja adalah gereja bagi orang lain. Hal ini berdasarkan pada teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah manusia bagi orang lain. Menariknya saudaraku, 2 tahun kemudian sidang raya ke-9 dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia World Council of Churches yang dilaksanakan di Porto Alegre Februari 2006 juga menegaskan hal yang sama. The church must be the church for others. Artinya baik gereja-gereja sedunia maupun gereja-gereja di Indonesia sudah lama declare bahwa penting bagi gereja untuk menjadi gereja bagi orang lain atau pihak lain. Pihak lain di sini adalah semua saudara yang berada di sekitar kita tanpa memandang denominasi, suku, etnis, agama, unsur keberagaman lainnya yang dalam konteks Indonesia adalah satu kekayaan yang terwarisi sejak sebelum kemerdekaan bangsa kita tercinta. Saudaraku, gereja berada dalam solidaritas yang bebas dan persekutuan yang kritis bersama-sama dengan dunia, umat, bangsa, di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan di hadapan masa depan gereja dan bangsa. Saudara terkasih, bagaimanakah kita memahami hal-hal ini? Paling kurang saya mencatat 3 hal, yaitu pertama, jadilah gereja bagi orang lain. Itu berarti kita memberi ruang dan kita menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Dan itu berarti diikuti juga dengan kesediaan untuk memasuki keseharian, memasuki pergumulan, memasuki pengharapan masyarakat, di mana saudara dan saya berada sebagai bahagian dari gereja. Sebagai gereja kita tidak bisa hanya inward looking, sibuk dengan komunitas sendiri saja. Tetapi hendaknya menjadi berkat bagi sesama siapapun dia dan bukan menjadi penyesat. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi arogan menghadapi pihak lain. Dan dengan demikian juga maka gereja memperoleh kredibilitas akan kehadirannya di dalam masyarakat. Kedua, jadilah channel perdamaian. Saudaraku, persaingan, menghakimi, pembenaran diri, semua itu adalah batu sandungan yang tidak akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Justru pakailah segala kemampuan yang ada pada masing-masing kita untuk saling membangun dan mengejar damai sejahtera bersama-sama. Ketiga, jadilah agen perubahan. Menjadi agen perubahan, agent of change yang membawa pengaruh dan cita rasa baru di tengah lingkungan kita, ke dalam lalu keluar. Memurnikan segala kebusukan hidup dengan mencontoh pada kesetiakawanan Allah atas manusia.
Karena keagungan gereja tidak terletak dalam kepiawaian kita membenarkan diri dan menyerang komunitas lain atau agama lain, tetapi dalam transformasi nilai-nilai yang dikandung oleh gereja itu sendiri. Dan bagaimana kita sebagai anggotanya mengamalkannya bagi kepentingan bersama, bagi rumah bersama, sepanjang segala abad. Tuhan kiranya menolong saudara dan saya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam lantunan sebuah lagu. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka.
Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober 2021 mendatang. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersuka cita atas firman Tuhan yang indah yang sudah kami dengar. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup inklusif bersama dengan saudara-saudari kami yang lain. Firman Tuhan yang mengajak kami untuk senantiasa menghormati perbedaan dan merayakan keberagaman bersama dengan saudara-saudari kami. Roh Kuduslah yang senantiasa memampukan kami untuk menghidupkan firman ini dalam keseharian kami. Kami teringat akan saudara-saudari kami, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, mereka yang saat ini berada di dalam pemulihan, mereka yang saat ini tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, bahwa dari Tuhanlah kami memperoleh kekuatan kesembuhan dan lebih lagi pemulihan yang total. Kami percaya Tuhan juga boleh menyertai keluarga yang mendampingi saudara-saudari kami yang sakit, agar mereka tetap bersabar dan tekun senantiasa, sehingga melalui kasih dari keluarga
yang mendampingi saudari kami yang sakit. Saudara-saudari kami pun boleh lekas sembuh. Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja-gerejamu yang saat ini terus setia menghadirkan kasih Tuhan, mengusahakan karya pelayanan di antara masyarakat. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan secara khusus di Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan bersatu hati. Sehingga kehidupan beriman kami boleh menjadi saksi bagi umat Tuhan dan juga masyarakat. Sehingga kasih Tuhan dirasakan secara meluas bagi seluruh umat manusia. Tuhan yang Maha Kasih, kami pun bersyukur untuk upaya pemerintah negeri ini mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Bila saat ini kami menyaksikan angka dari penduduk yang terpapar menurun, kami sungguh bersuka cita. Tolonglah kami sebagai rakyat Indonesia untuk terus mendukung kebijakan pemerintah. Tolong kami untuk menaati protokol kesehatan dan lebih lagi kami dapat menyerahkan diri kami untuk dipimpin. Engkaulah yang memberikan hikmat, keadilan bagi pemerintah negeri ini. Sehingga pada masa pandemi ini pun kami boleh dapat merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Bersama-sama kami akan mengakhiri dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 9 dan 10 berkata, "Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu." Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa persembahan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Pertolonganmu tidak pernah terlambat bagi kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, pakailah persembahan ini menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tolonglah kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama tanpa memandang bulu. Terpujilah Allah Tritunggal, Sang Khalik semesta, sumber segala kurnia. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, marilah kita tampil beda dari dunia, di tengah keegoisan dan eksklusivitas yang merajalela. Marilah kita menebarkan kasih kepada sesama tanpa memandang suku, bahasa, dan agama mereka. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan carang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar bungkus sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Allah sumber kasih memberkatimu dengan berkat jasmani dan rohani. Semoga Tuhan Yesus memelihara imanmu di setiap musim kehidupan. Semoga Roh Kudus mendampingimu dalam menebarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Setiap kata dan karyaku
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.